Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pembelajar, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa kembali bersama Pak Syam dalam channel pembelajaran matematika. Sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat mudah dipahami dan dimengerti, serta memberikan manfaat bagi sesama. Berdoa dimulai. Selesai? Baiklah, sobat sekalian, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke konten pembelajarannya. Selamat belajar. Oke sobat sekalian, pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang himpunan di bagian ke-7, yang mana pada bagian ke-7 ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat operasi himpunan. Apa aja sih sifat-sifat operasi himpunan itu? Yang pertama yaitu sifat idempoten. Nah, seperti apa sifat idempoten? Misalnya di sini ada himpunan P, itu anggotanya sepak bola, bola voli dan catur. Maka irisan dari irisan P, artinya irisan himpunan tersebut itu sama dengan himpunan P. Jadi P irisan P sama dengan himpunan P itu sendiri, dan P gabungan P itu sama dengan himpunan P itu sendiri juga. Jadi yang dinamakan sifat idempoten adalah ketika irisan dan gabungan dengan himpunan tersebut, maka ya himpunan itu sendiri anggotanya gitu ya. Itu disebut sifat idempoten. Kemudian yang kedua yaitu sifat identitas. Nah, misalnya di sini ada himpunan P dan Q, di mana himpunan P itu anggotanya sepak bola, bola voli dan catur, sedangkan himpunan Q itu anggotanya adalah himpunan kosong. Maka P irisan dari himpunan kosong, maka anggotanya adalah himpunan kosong itu. Ya. Sedangkan P gabungan himpunan kosong, maka anggotanya adalah himpunan P. Nah, itu yang disebut dengan sifat identitas. Kemudian yang ketiga yaitu sifat komutatif. Nah, sifat komutatif itu seperti di sebelah sini, P irisan Q itu sama dengan Q irisan P. Sebaliknya P gabungan Q itu sama dengan Q gabungan P. Ya, disebut komutatif itu artinya kalau ditukar-tukar itu hasilnya sama. Ya, misalnya seperti ini. Ada himpunan P yang beranggotakan sapi, kambing, ayam, dan bebek, dan himpunan Q beranggotakan ayam, bebek, kerbau, dan sapi. Maka kita bisa perhatikan, kita bisa tulis P irisan Q itu berarti apa aja nih anggota P irisan Q? Ada sapi, ya, sapi di P, sapi di Q. Kemudian ada ayam, ayam di P dan ayam di Q, dan bebek, ya. Maka P irisan Q sama dengan sapi, ayam, dan bebek. Nah, Q irisan P maka sama pasti ya, sapi, ayam, dan bebek. Maka di sini P irisan Q sama dengan Q irisan P. Ya, yang poin pertama. Kemudian P gabungan Q, maka semua anggota P dan Q kita tulis ayam, bebek, kerbau, sapi, dan kambing. Begitupun Q gabungan P, maka jadi tadi itu P gabungan Q, semua anggotanya kita tulis, Q gabungan P hasilnya akan sama. Maka P
gabungan Ki sama dengan Ki gabungan P. Nah, itu disebut dengan sifat komutatif. Ya, jadi ditukar-tukar itu hasilnya akan sama saja. Kemudian yang keempat itu ada sifat asosiatif. Jadi dikelompokkan. Misalnya di sini ada P gabungan Q gabungan R, maka sama dengan P gabungan Q gabungan R. Ya, jadi lihat tanda kurungnya yang di kiri ini P gabungan Q dulu, sedangkan yang di kanan itu Q gabungan R yang di dalam kurung. Tapi akan menghasilkan hasil yang sama. Begitu juga P dalam kurung P irisan Q irisan R itu akan menghasilkan P irisan dalam kurung Q irisan R. Nah, coba kita perhatikan contoh. Di sini ada himpunan PQR, di mana P itu sapi, kambing, ayam, dan bebek, Q ayam, bebek, kerbau, dan sapi, dan R sapi dan kerbau. Maka P irisan Q kita lihat di sini, dan dalam kurung P irisan Q irisan P gabungan Q gabungan R, berarti kita cari dulu yang dalam kurung P gabungan Q, berarti kita tulis anggota P dan Q semuanya, ayam, bebek, kerbau, sapi, dan kambing. Gabungan sapi dan kerbau gitu ya, gabungan R, R-nya sapi, kerbau, maka menghasilkan ayam, bebek, kerbau, sapi, dan kambing. Itu dalam kurung P gabungan Q gabungan R, sama dengan ayam, bebek, kerbau, sapi, dan kambing. Nah, kalau kita kurungnya kita pindah atau namanya sifat asosiatif ya, maka coba kita kerjakan dulu Q gabungan R, berarti P nya kita tulis P itu sapi, kambing, ayam, dan bebek ya. Nah, untuk Q gabungan R maka ayam, bebek, kerbau, dan sapi. Kita gabungkan lagi keduanya menghasilkan ayam, bebek, kerbau, sapi, dan kambing. Maka dapat kita simpulkan P gabungan Q dalam kurung gabungan R sama dengan P gabungan dalam kurung Q gabungan R. Nah, ini terbukti ya, berarti bersifat asosiatif. Tuh. Kemudian di sini ada contoh lagi. Tadi kan gabungan ya, tadi gabungan. Nah, sekarang coba kita lihat irisannya. Dalam kurung P irisan Q irisan R, maka irisannya adalah sapi, ayam, bebek, irisan sapi, kerbau, menghasilkan irisannya adalah sapi. Kalau P irisan dalam kurung Q irisan R berarti menghasilkan sapi juga gitu ya. Maka simpulannya gabungan dalam kurung P irisan Q irisan R sama dengan P irisan dalam kurung Q irisan R, maka sama ya, hasilnya sama seperti ini jadinya. Kemudian sifat yang kelima yaitu sifat distributif. Sifat distributif berarti kita, kalau bahasanya, kalau dibilangan kurungnya kita buka ya, kita kali pelangi di bahasa sifat distributif. Jadi sifat distributif itu yang pertama P gabungan dalam kurung Q irisan R, maka sama dengan kita bikin pelangi gitu ya. Nah, seperti itu. P gabungan Q kita tulis
irisannya kita tulis lagi, dan P gabungan R. Jadi P gabungan dalam kurung Q irisan R sama dengan P gabungan Q irisan P gabungan R. Kemudian yang kedua, P irisan dalam kurung Q gabungan R sama dengan, kita kali pelangi lagi di sini ya. Nah, seperti itu. Maka P irisan Q gabungan P irisan R. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita perhatikan sini. Anggota P sapi, kambing, ayam, dan bebek. Anggota Q ayam, bebek, kerbau, sapi. Anggota R sapi dan kerbau. Maka untuk P irisan Q gabungan R, berarti P-nya kita tulis sapi, kambing, ayam, dan bebek. Irisan Q gabungan R berarti ayam, bebek, kerbau, dan sapi. Maka irisannya adalah sapi, ayam, dan bebek. Sedangkan P irisan Q gabungan P irisan R, maka kita dapat tulis ayam, bebek, sapi gabungan sapi, maka menghasilkan sapi, ayam, bebek. Nah, karena hasilnya sama, maka dapat kita tulis, dapat kita simpulkan P irisan dalam kurung Q gabungan R sama dengan P irisan Q gabungan P irisan R, bersifat distributif. Kemudian yang contoh berikutnya, di sini ada sama ya. Jadi sekarang kita lihat di poin keduanya, P gabungan Q irisan R menghasilkan sapi, kambing, kerbau, ayam, dan bebek. Nah, kalau kita buka ya kurungnya, berarti P gabungan Q irisan P gabungan R, maka menghasilkan sapi, kambing, kerbau, ayam, dan bebek, sama dengan gitu ya, sama hasilnya. Maka dapat simpulkan P gabungan dalam kurung Q irisan R sama dengan P gabungan Q irisan P gabungan R, bersifat distributif. Nah, itulah beberapa sifat operasi dalam himpunan. Ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Ya, dan itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.